guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan bahas topik yang paling banyak kalian galauin, especially buat kalian yang baru pertama kali mau mulai bisnis online jualan ke luar negeri. Nah, tentunya kita harus tahu dong gimana cara calculate shipping dan juga caranya gimana sih cara ngirim barang ini biar sampai ke tangan customer dengan selamat. So, kalau itu kegalauan kalian, so stay terus di video kali ini, karena video kali ini aku akan bahas kupas tuntas step by step gimana sih cara kirim barang ke luar negeri dengan selamat. So, yang pertama tentunya pas kita mau kirim barang ke luar negeri, kita harus tentuin metode kirim apa sih yang kita mau. Basically, banyak banget perusahaan di Indonesia yang menawarkan layanan jasa kirim. Dan aku pribadi juga udah nyobain beberapa perusahaan. Dan akhirnya aku recently udah menetapkan pilihan tabatan hati aku, yaitu back to basic, pakai layanan Pos Indonesia. Nah, alasan kenapa aku akhirnya setelah muter-muter, akhirnya aku balik pakai Pos Indonesia, karena Pos Indonesia itu sekarang udah bekerja sama DHL. Jadi basically semua pengiriman yang kita kirim pakai Pos Indonesia itu tuh akan di-handle langsung oleh DHL, dan kita akan dapat nomor tracking DHL, which is menurut aku ini adalah sangat penting banget buat kita online seller. Kenapa? Karena DHL itu adalah layanan kirim yang udah terkenal di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Dan DHL ini juga terkenal dengan speed yang super cepat. So, berdasarkan pengalaman aku, kalau kita ngirim ke US, UK, Australia, Kanada, negara-negara jauh itu basically cuma butuh waktu sekitar 1 mingguan. And then kalau misalnya negara Asia, contohnya kayak Thailand, itu cuma butuh 1 hari. Well, it's basically kayak literally cuman hari ini ngirim, and then besoknya tuh udah nyampe ke depan rumah customer, which is menurut aku ini penting banget supaya kita bisa meningkatkan service kita untuk kepuasan konsumen kita. Selain itu, keuntungan kalau kita punya tracking DHL adalah selain cepat, customer juga merasa aman. Karena dia merasa, oke, toko ini legit karena shippingnya aja di-handle dengan shipping company legit seperti DHL. Nah, yang berikutnya adalah tracking DHL ini sangat penting kalau misalnya kita accept payment gateways via PayPal. Nah, dengan cara kita masukin tracking DHL, which is legit dan terpercaya, maka si PayPal itu tidak akan melimit dana kita, dan dana kita tuh akan tetap langsung bisa cair bahkan sebelum paket ini nyampe. Well, aku nggak di sini lantas bilang oke, kalau misalnya kita pakai jasa pengiriman selain DHL, maka uang kita akan ditahan. Bukan itu maksud aku, tapi di sini DHL itu lebih terpercaya. Banyak sih kayak FedEx dan yang lain-lainnya, tapi pas aku pakai FedEx itu jatuhnya kalau aku langsung kirim ke FedEx itu harganya lebih mahal. So, aku pikir kayak kalau misalnya pakai layanan kantor pos dan bisa ngirim pakai DHL, dapat tracking DHL, which is sangat beneficial. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya kita ada dispute sama customer, which is sesuatu yang kita kayak amit-amit jangan sampai terjadi. Tapi kalau sampai misalnya ada dispute sama customer, kita sebagai seller, kalau kita pegang bukti ya berupa tracking DHL, itu akan jauh-jauh lebih menaikkan peluang kita memenangkan dispute tersebut. Nah, kita harus note that dengan pelayanan yang bagus, it comes with a price. Jadi memang untuk harga biaya kirimnya itu akan lebih mahal. Dan aku juga sempat bandingkan dengan biaya-biaya ada yang lain sih, kayak contohnya Kurasi ya. Kurasi itu juga bisa ngirim pakai ke luar negeri dan harganya kayaknya lebih murah. Aku sendiri nggak pernah pakai karena alasan aku nggak pakai Kurasi karena Kurasi itu bukan nomor tracking terpercaya ya, contohnya kayak DHL atau FedEx gitu. Kurasi itu kayak punya sistem trackingnya sendiri, which is menurut aku it's quite risky
Karena pada saat kita masukin tracking tersebut ke sistem dan si customer receive, PayPal juga receive dengan nomor tracking kurasi yang menurut aku kurasi kan hanya orang tahu di Indonesia ya, kalau di luar negeri mungkin nggak tahu apa itu kurasi. Jadi menurut aku itu sangat risky dan lebih bagus aku bayar mahal sedikit, toh maksudnya shipping juga customer yang nanggung. Jadi lebih bagus kita pilih jasa pengiriman yang benar-benar legit dan udah diakui dunia. Nah, setelah kita udah menentukan kita mau pakai jasa pengiriman apa, next adalah gimana sih cara dapat quotations. Nah, with kantor pos, aku merasa awalnya itu kayak customer service-nya is non-existent, which is frustrate me a lot, karena waktu itu aku coba dengan kontak kantor pos pusat, and then susah banget buat terhubung ke customer service. Mungkin beberapa dari kalian juga ngalamin ini. Dan waktu saat aku ke websitenya kantor pos, kadang pas aku nyari tarif tertentu ya, itu tuh aku nggak tahu either itu bug atau memang itu tidak ada datanya di websitenya, tapi ya kayak nggak ada datanya, kayak it's blank. Nah, makanya untungnya setelah aku melakukan research, akhirnya aku baru tahu kalau misalnya kantor pos itu sekarang udah kayak JNE atau Si Cepat, dimana kayak ada beberapa cabang-cabang kecilnya yang biasa ada dekat di residence area. Nah, akhirnya aku nemuin satu cabang kecil kantor pos di dekat rumah aku, dan langsung aku datengin. Karena menurut aku pas aku telepon juga agak-agak enak ya pelayanannya, mbaknya agak jutek. Cuman pas aku langsung datengin ke situ, terus aku berusaha jelasin kalau aku adalah online seller dan aku akan rutin ngirim. Nah, langsung terus mbaknya pelayanannya jadi lumayan oke, and then aku minta WhatsApp-nya. Penting banget guys, yang harus kalian lakukan adalah datengin dan minta kontak WhatsApp. Nah, setelah kalian dapat WhatsApp, ini adalah saat dimana kalian merasa everything is just so easy and smooth. Jadi setelah kalian punya WhatsApp-nya, kapanpun kalian mau ngirim barang, basically kalian tinggal nanya kira-kira ongkos kirimnya berapa dengan ngasih tahu mereka dimensi paket dan berat paket. And next adalah kita packing. Nah, packing ini juga sangat krusial menurut aku, karena nggak bisa di underestimate. Soalnya kalau bisa kita packingnya nggak benar, itu nanti barang akan nyampenya rusak, nyampenya ya gimana ya, kayak kalau barang nyampe rusak, udah pasti kita sebagai seller yang akan nanggung kerugian, bukan customer. So either kita refund, ingat refund adalah full refund ya, refund barang, refund ongkos kirim, atau kita ngirim the exact barang yang sama lagi ke customer, which is menurut aku either way kita akan rugi. Hey guys, so basically ini cara aku packing. Awalnya itu aku akan pakai bubble wrap dulu, and then baru gabus, dan terakhir adalah kardus yang double wall. Terus ini aku lapisin pakai lakban dengan rapet, pastiin aman dan sisi-sisinya setiap sudut juga. Terus aku tempel stiker fragile ini supaya ingetin aja sih kurirnya supaya pas pegangnya tuh kayak hati-hati gitu. Dan ini aku lapisin setiap sisinya dengan lakban. Kalian juga bisa lapisin full, cuman karena di dalam aku tadi udah taruh bubble wrap, jadi sebenarnya nggak perlu aku lapisin semua, cuman sisi-sisinya aja supaya kalau bisa ada rembesan air itu nggak masuk sampai ke dalam kardus. Nah, tadi udah lihat ya cara aku packing barang dagangan aku. So basically aku packing kayak gitu memang karena barang aku lebih fragile, lebih gampang pecah, lebih gampang rusak. Makanya aku bener-bener kayak udah pakai bubble wrap, aku pakai gabus lagi, and then aku pakai double wall box lagi. Nah, basic aku pengen ngobrol dikit nih soal menentukan box. Kalau misalnya kalian jualan barang kayak kain batik atau baju, well berarti kalian bisa skip ini karena ya kalian gak terlalu butuh, karena kalian kalau misalnya barang non pecah belah, basically kalian mungkin cuma butuh amplop, bubble wrap, atau kardus yang nggak mesti sampai double wall. Dimana juga kalau misalnya kalian jualan baju atau kain batik, kalian bisa save a lot of
shipping expense. Nah, tapi gimana sih buat kalian yang kayak aku jualan barang yang lumayan fragile? Nah, di situ adalah yes, kalau misalnya kita pakai kardus double wall itu akan lebih berat, lebih tebal. Tapi balik lagi, kalau sampai misalnya kita pakai kardus single wall dan barang nyampe rusak, itu kerugian akan jauh lebih besar. Makanya lebih bagus kita jangan mau hemat di ongkos kirim, tapi in the end kita malah rugi dan bisa damage reputasi toko kita juga. Nah, soal kardus ini mungkin ada temptation dari kalian yang pengen kayak pakai kardus bekas aja di rumah banyak, kardus bekas Indomie, kardus bekas susu, kardus bekas elektronik. No, karena satu itu kelihatan gak profesional, yang kedua adalah kalau kalian pakai kardus bekas, kardus itu cenderung udah lembek, jadi itu sama sekali gak aman. And then kayak, bayangin ya kalau misalnya kalian adalah seorang customer dan kalian hari ini receive barang dari seller menggunakan kardus bekas, itu gimana sih pendapat kalian? Kalian pasti merasa kayak, gila, seller ini gak profesional banget. Nah, yang ketiga adalah karena kalau misalnya kardusnya bekas, itu artinya kardus itu kan tidak khusus diciptakan untuk barangnya kalian. Makanya di situ akan ada size discrepancy, dimana kayak mungkin size-nya kekecilan atau kebesaran. Nah, kalau misalnya box size-nya kebesaran, itu barang di dalamnya tuh kayak bisa terguncang, jadi akan bikin barangnya bisa pecah. Jadi jangan sampai gitu. Nah, saran aku, dan ini juga yang aku lakukan, adalah aku custom. Nah, kalau bisa kalian ke Tokopedia, itu banyak banget toko yang menawarkan custom box packaging in which gak ada minimum order. Jadi menurut aku lebih bagus kalian bayar, kalau nggak salah nggak mahal kok, kayak cuman berapa ya, 5.000 7.000 gitu deh, kayak gak mahal sih, tergantung size juga. Jadi kalian bisa lakuin itu. Kalian juga bisa pilih request untuk double wall. Nah, kalau misalnya kalian jualan barang yang gak terlalu pecah belah, mungkin kalian bisa pakai single wall untuk hemat ongkos kirim. Tapi it's lebih bagus kita mitigasi dulu sebelum kejadian. Maksudku, aku kayak, kalau aku pribadi, aku lebih pilih buat bayar ongkos kirim lebih sedikit. Toh itu aku juga bebanin ke customer aku, tapi in the end aku lebih sure kalau paketnya akan nyampe dengan selamat. Nah, pada saat kalian pesen custom packaging, yang harus kalian lakukan adalah gak cuman mengukur size dari barang kalian, tapi kalian harus perhatikan juga ketebalan bubble wrap yang akan kalian wrap ke barang tersebut. And then kalau misalnya kalian pakai gabus, kalian juga harus perhatikan tebelnya gabus itu. Jadi pada saat kalian pesan size custom buat box kalian udah nambahin dimensi barang plus dimensi setelah dibalut sama bubble wrap dan gabus. Nah, basically aku setelah siapin paket, aku tinggal WhatsApp nih sama si tukang posnya, terus aku tinggal kasih tahu berat paket sama volumenya. Nah, terus kemudian dia tinggal bilang dicek ongkir, dan dia bakal langsung ngasih tahu jumlah nominal ongkir yang harus aku bayar. Habis itu gampang banget, aku nggak perlu ngeprint, aku nggak perlu isi form, aku tinggal kayak ngasih tahu aja data diri pengirim dan penerima lewat WhatsApp. Nama pengirim tuh berarti nama kita sebagai yang kirim, terus nama penerima itu nama customer, serta list barang dan harga. Nah, setelah selesai, si pihak kantor pos ini nggak bakal pakai lama, dia akan jemput di hari yang sama langsung ke alamat kalian. Nah, habis itu kita tinggal langsung transfer aja ke rekening destinasi yang dikasih sama si kantor posnya. Terus habis itu H+1 atau H+2 biasanya resi DHL-nya akan keluar dan akan diberitahukan via WhatsApp juga. Jadi super gampang banget.
Nah, udah selesai deh. So basically ternyata kirim barang ke luar negeri itu nggak sesusah itu. Dan karena kalau kita udah punya WhatsApp dari si kantor pos, itu literally kita nggak usah isi form. Aku inget dulu pas aku pengen kirim paket pakai DHL itu aku isi form secara manual, which is menurut aku sangat makan waktu ya. Tapi dengan adanya pelayanan seperti ini, aku merasa literally kebantu banget, dan kita nggak usah keluar rumah di pandemi ini. Si kantor pos udah bisa langsung pick up ke rumah kita, which is oh, dan aku nggak tahu apakah ini berlaku di semua kantor pos, tapi kalau di kantor pos dekat rumah aku itu kayak ada diskonnya kalau nggak salah. I don't know, dikit sih, kayak 5% atau bahkan kurang dari 5%. Mungkin jadi kalian bisa tanyain pada saat kalian berkunjung, kalian bisa nanya apakah lagi ada promo diskon atau enggak. So guys, thank you very much for watching. Semoga dengan nonton video ini kalian tuh jadi lebih pede lagi buat mulai jualan bisnis ke luar negeri, dan udah nggak usah pusing atau galau soal pengirimannya. So jangan lupa like, comment, dan subscribe. So kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang kalian pengen tanyain seputar pengiriman barang ke luar negeri, kalian bisa langsung komen di bawah sini. Aku mostly akan balas komen-komen di YouTube. So thank you so much for watching, and bye bye. I'll see you in the next video.